Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bel Husnul Mulia dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sel. Nah, submateri yang akan kita bahas di video ini yaitu pengertian sel, jenis-jenis sel, struktur sel, dan pembelahan sel. Yang pertama yaitu pengertian sel. Istilah sel dikemukakan pertama kali oleh Robert Hooke pada tahun 1665 dengan mengamati sayatan gabus pada mikroskop. Hasil temuannya itu berupa ruangan kecil yang disebut dengan sela yang berarti kamar kecil. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa sel itu merupakan unit struktural, fungsional, dan herediter terkecil pada makhluk hidup yang berupa ruangan kecil yang dibatasi oleh selaput dan berisi. Yang kedua yaitu jenis-jenis sel. Sel dibagi menjadi dua, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu merupakan organisme uniseluler tanpa adanya nukleus atau inti. Bentuk dan ukuran sel prokariotik ini berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Contoh organisme yang termasuk sel prokariotik yaitu bakteri dan ganggang hijau atau cyanobacteria. Yang kedua yaitu ada sel eukariotik. Sel eukariotik ini merupakan jenis sel yang tidak mempunyai membran inti sehingga dapat dipisahkan bagian inti dengan bagian yang lain di luar inti. Terlebih dari itu, sel eukariotik juga mempunyai struktur dan ukuran yang lebih kompleks dan besar dibandingkan dengan sel prokariotik. Contoh dari sel eukariotik yaitu tumbuhan, hewan, protista, dan jamur. Selanjutnya yaitu struktur sel. Yang pertama yaitu ada membran sel. Membran sel atau membran plasma terdiri atas lapisan lemak dan protein yang berfungsi untuk melindungi sel, mengatur transportasi zat, juga sebagai reseptor atau penerima rangsang. Yang kedua yaitu ada dinding sel. Dinding sel ini tersusun atas rambut selulosa yang tertanam dalam polisakarida lain seperti protein berukuran jauh lebih tebal daripada membran plasma, yaitu 0,1 mikrometer hingga beberapa mikrometer. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pemisahan air secara berlebihan. Yang ketiga yaitu ada inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus ini berhubungan dengan membran plasma melalui retikulum endoplasma, berbentuk bulat dan oval. Pada umumnya, setiap sel itu memiliki satu buah inti sel. Di dalam nukleus itu terdapat nukleoplasma yang terdiri atas benang-benang kromatin dan protein. Nukleus ini berfungsi untuk mengendalikan kehidupan sel dan mengatur pewarisan sifat. Selanjutnya itu ada mitokondria. Mitokondria ini memiliki membran dalam membentuk lipatan yang disebut dengan kristal. Sedangkan cairan di dalamnya itu disebut dengan matrik. Mitokondria ini berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel. Selanjutnya itu ada lisosom. Lisosom ini berupa kantung kecil yang berisi enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mencernahkan zat yang masuk ke dalam sel. Selanjutnya yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma itu berupa koloid yang dapat berubah fase dari fase sol ke fase gelap atau sebaliknya. Sitoplasma ini bersusun atas air, garam, mineral, asam amino, dan glukosa. Ia berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Ada peroksisom. Peroksisom ini merupakan organel yang ditemukan pada jaringan fotosintesis tumbuhan atau kloroplas. Sedangkan pada hewan banyak dijumpai pada sel hati dan ginjal. Peroksisom ini menghasilkan beberapa enzim metabolisme asam amino. Selanjutnya yaitu ada sitoskeleton. Sitoskeleton eukariota itu terdiri dari 3 jenis serat protein yaitu mikrotubulus, filamen intermediat, dan mikrotubulin. Protein sitoskeleton yang serupa dan berfungsi sama dengan sitoskeleton eukariota itu ditemukan pula pada eukariota. Selanjutnya yaitu ada vakuola. Vakuola pada tumbuhan dibatasi oleh selapis membran yang disebut dengan chloroplast yang berasal dari retikulum endoplasma dan berperan mengatur transportasi zat yang keluar masuk vakuola. Vakuola pada tumbuhan ini berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan hasil sintesis ataupun sisa metabolisme seperti garam mineral, karbohidrat, asam amino, alkaloid, dan antosianin yang menentukan warna bunga.
Selanjutnya yaitu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berbentuk benang yang tersusun atas tubulus dan sisterna. Susunannya sama dengan membran sel. Retikulum endoplasma ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada retikulum granular atau kasar, yakni berfungsi sebagai sintesis protein, dan ada retikulum endoplasma granular atau halus yang berfungsi untuk mensintesis. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel yang menampung protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma granular, modifikasi, transport, penyimpan, atau sekresi protein. Selanjutnya itu ada ribosom. Ribosom terdiri atas unit terkecil dan unit terbesar, tersusun atas protein dan RNA. Ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat sintesis protein untuk dikeluarkan dari sel. Sedangkan yang terdapat pada sitoplasma menghasilkan protein untuk sel itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada kloroplas. Kloroplas itu hanya terdapat pada sel tumbuhan, termasuk plastida, berklorofil, dan berfungsi untuk proses fotosintesis. Nah, pada gambar ini kalian juga bisa melihat perbandingan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Yang terakhir yaitu ada kloroplas. Kloroplas itu hanya terdapat pada sel tumbuhan, termasuk plastida, berklorofil, dan berfungsi untuk proses fotosintesis. Nah, pada gambar ini kalian juga bisa melihat perbandingan antara struktur sel hewan dan. Nah, pembahasan terakhir yaitu pembelahan sel. Sel yang ada di dalam tubuh dari makhluk hidup itu dipastikan akan melakukan aktivitas berupa pembelahan. Ada dua cara pembelahan yang dilakukan oleh sel, yaitu ada pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis itu sendiri adalah pembelahan sel tubuh yang menghasilkan dua sel anakan dan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Sedangkan pembelahan sel meiosis ini merupakan pembelahan sel yang terjadi secara tidak langsung atau terjadi sebanyak 2 kali dengan menghasilkan 4 sel, di mana jumlah kromosom masing-masing sel adalah separuh dari jumlah induk. Kedua pembelahan sel ini sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup, karena beberapa aktivitas di dalam tubuh makhluk hidup itu ditentukan oleh pembelahan ini. Misalnya adalah membantu proses reproduksi makhluk hidup, dan juga bisa memperbaiki atau mengganti jaringan di dalam tubuh makhluk yang sudah rusak. Mungkin sampai sini pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa scan kode ini ya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman semua terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Dadah.